Misalkan dalam masalah kunut gitu kan. Orang Indonesia atau kebanyakan orang Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i ya, gitu kan. Terutama yang orang-orang NU gitu. Itu kan sudah terbiasa kunut subuh karena memang mazhabnya Syafi'i gitu. Nah, apabila ada orang lain yang berbeda dengan dia, misalkan tidak kunut subuh, itu mungkin akan merasa aneh loh. Kok nggak kunut subuh gitu kan? Itu kan jadi ini ya, jadi apa? Ya aneh gitu, aneh bagi sebagian orang yang memang tidak tahu ilmu fikih bahwasanya ternyata ada pendapat lain yang mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mau Ikut Nabi atau Ulama. Judulnya Keanehan Hukum Fikih. Saya sering sekali mendapati orang muslim yang melihat saudara muslim lainnya, namun ia berbeda pandangan dalam masalah fikih. Ia berkata dengan nada sinis, aneh banget tuh orang sholatnya. Atau ada juga yang seperti ini, kok gitu sih? Kan nggak boleh kalau gitu. Ada juga yang mengatakan, ih masa begitu sih? Salah tuh. Tidak jarang kita mendapati orang yang seperti itu malah marah dan menyalahkan orang yang berbeda pandangan dalam masalah fikih. Dan saya kurang suka dengan kata-kata aneh yang keluar dari orang-orang seperti ini. Bagaimana bisa ia mengatakan bahwa hukum fikih aneh? Bagi saya, keanehan yang muncul dari seseorang ketika melihat orang yang berbeda dalam masalah fikih bukan keanehan dalam arti yang sebenarnya. Keanehan dalam hukum fikih itu biasa terjadi, namun keanehan itu bersifat relatif, tidak sebenarnya aneh. Bisa jadi itu aneh menurut seseorang, tapi itu biasa saja menurut orang lain. Aneh pada suatu zaman tertentu, namun menjadi biasa pada zaman lain. Aneh menurut satu golongan orang dan biasa saja menurut golongan lain. Ini masalahnya hanya pada soal kebiasaan dan ilmu saja. Orang yang sudah terbiasa dengan satu pendapat tertentu atau tidak belajar fikih menjadi aneh bila ia melihat orang lain yang berpegang pada pendapat satu imam atau mazhab. Seandainya dia tahu ilmunya tersebut, pastilah kata aneh itu tidak keluar dari mulutnya. Saya akan berikan contoh-contoh keanehan tersebut. Orang-orang yang bermadzhab Syafi'i akan merasa aneh jika mendapati imam tidak membaca doa kunut ketika sholat subuh. Dan orang yang bermadzhab Hambali justru merasa aneh jika mendapati imam sholat subuh membaca doa kunut. Akan menjadi aneh lagi jika ada seseorang yang di Indonesia ini yang memang mayoritas bermadzhab Syafi'i ketika melihat ada orang sholat tapi tangannya tidak ditaruh di atas dada atau perut. Padahal begitu praktek sholat yang menjadi pegangan kalangan mazhab Maliki. Padahal tidak begitu praktek sholat yang menjadi pegangan kalangan mazhab Maliki. Pengikut mazhab Imam Syafi'i akan merasa aneh jika mendapati orang yang tidak melakukan sholat qobliyah Jumat. Dan sebaliknya, pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal pasti merasa aneh jika harus sholat qobliyah sebelum sholat Jumat. Lingkungan masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i akan merasa sangat aneh jika mendapati sebuah masjid yang tidak mengumandangkan azan untuk sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Padahal itu suatu yang biasa dan sah-sah saja. Karena si pengurus masjid berpegang pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan sholat Jumat sebelum waktu sholat zuhur. Orang Indonesia pasti akan marah terhadap orang yang memegang anjing, kemudian ia langsung masuk masjid dan sholat tanpa harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Ini jelas berbeda dengan masyarakat yang bermadzhab Maliki yang melihat bahwa anjing itu suci. Mereka memandang bahwa air liurnya saja yang najis. Ada lagi, yaitu perihal puasa Syawal 6 hari yang di Indonesia ini adalah sunnah yang rajin dijalankan. Tapi akan banyak orang yang marah
kalau itu dikatakan perbuatan yang makruh atau dibenci dalam syariah. Padahal memang puasa Syawal 6 hari itu hukumnya makruh menurut Imam Malik. Tentu, keanehan-keanehan yang ada di antara kalangan empat madhab ini masih banyak sekali, yang tidak mungkin dijabarkan semua dalam artikel yang singkat ini. Jadi, keanehan itu bukan terletak pada hukum itu sendiri, akan tetapi terletak pada ketidaktahuan kita akan luasnya perbedaan pandangan ulama dalam hukum fikih itu sendiri. Justru kalau kita mengerti, kita harusnya aneh pada orang yang aneh dengan orang yang berbeda dengannya, orang yang berbeda pandangan dengannya. Dalam setiap kesempatan baik itu dalam setiap kesempatan baik itu majelis pengajian atau forum biasa, saya sering mengatakan kepada audiens sebuah kutipan cerdas dari seorang ulama. Man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Siapa yang sedikit ilmunya, banyak ngambeknya gitu kan. Banyak pengingkarannya. Ngambek berarti sering mengingkari setiap yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaannya, bahkan menyalahkan dan marah-marah karena ia mengambil manhaj berbeda dengan dirinya dalam masalah fikih. Ya, kebanyakan orang yang mengatakan aneh kepada yang berbeda dengannya, bahkan tak segan ia menyalahkan. Itu karena ia tidak tahu ilmunya saja. Kalau ia tahu bahwa ada ulama yang berkata lain dan mengerti perbedaan itu, pastilah ia tidak akan merasa aneh, apalagi marah-marah. Jadi di sini saya mengajak para pembaca semua untuk terus menuntut ilmu dan tidak terbatas hanya kepada satu pandangan ulama saja. Gunanya agar kita tahu bahwa banyak pendapat yang berkembang. Dan yang paling penting lagi ialah kita tidak mudah menyalahkan orang lain hanya karena berbeda dalam beberapa masalah fikih yang sifatnya zonni, yang jelas-jelas itu adalah ranah ijtihad. Jadi begini lor, jadi penulis ingin menjelaskan bahwasanya memang sebagian orang, mungkin ya sebagian besar orang di Indonesia gitu kan, atau sebagian orang di dunia gitu kan, itu kalau sudah terbiasa dengan satu praktik masalah fikih tertentu gitu kan, itu terkadang atau sering kalau misalkan ada praktik pendapat lain dalam masalah fikih itu kadang merasa aneh gitu kan. Anehnya tuh kayak ini, kayak kayak tidak menerima. Loh, kok seperti ini gitu kan. Loh, kok gitu kan. Misalkan dalam masalah kunut gitu kan. Orang Indonesia atau kebanyakan orang Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i ya, gitu kan, terutama yang orang-orang NU gitu kan, itu kan sudah terbiasa kunut subuh karena memang mazhabnya Syafi'i gitu. Nah, apabila ada orang lain yang berbeda dengan dia, misalkan tidak kunut subuh, itu mungkin akan merasa aneh loh, kok nggak kunut subuh gitu kan. Itu kan jadi ini ya, jadi apa, ya aneh gitu, aneh bagi sebagian orang yang memang tidak tahu ilmu fikih, bahwasanya ternyata ada pendapat lain yang mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan gitu kan. Nah, jadi misalkan orang mazhab Syafi'i itu di Indonesia sudah familiar dengan kunut subuh. Tapi orang yang bermadzhab Hambali misalkan justru aneh jika ada orang atau imam yang mengerjakan kunut subuh, karena bagi mazhab Hambali itu tidak syariatkan lah seperti itu. Misalkan lagi, mayoritas orang mazhab Syafi'i ketika sholat itu kan tangannya ditaruh di atas dada, gini ya, ginilah sedekap gitu kan. Tapi di mazhab lain ternyata ada pendapat yang mengatakan, misalkan mazhab Maliki gitu kan. Mazhab Maliki itu mengatakan kalau sholat tidak harus dekap di dada gitu kan. Boleh seperti ini. Misalkan lain, di mazhab Syafi'i itu sudah familiar kalau sebelum sholat Jumat itu ada sholat qobliyah gitu kan. Tapi di mazhab lain, di mazhab Hambali misalkan, itu tidak ada yang namanya sholat qobliyah Jumat gitu kan. Nggak ada.
Terus apalagi banyak gitu kan. Misalkan di Indonesia mazhab Syafi'i itu kan anjing itu eh, hukumnya najis ya, najis tuh, najis berat. Dan ketika kita memegang tubuhnya saja, apalagi kena air liurnya itu harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah gitu. Nah, ini berbeda dengan mazhab Maliki misalkan. Mazhab Maliki itu tersebar di Timur Tengah sana, di Afrika, di Mesir dan sebagainya. Di mazhab Maliki itu najis tidak najis tapi suci. Badannya suci. Yang najis hanya air liurnya saja. Jadi badannya suci. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang bermazhab Maliki megang anjing itu tidak masalah, tidak najis. Artinya suci gitu loh. Tidak najis, tidak harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Enggak seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini contohnya adalah puasa 6 hari bulan Syawal gitu kan. Ini kan Ramadan, nanti sebentar lagi bulan Syawal. Itu mayoritas mazhab itu mengatakan sunnah. Sunnah ada hadisnya juga itu kan. Tetapi dalam mazhab Maliki, Imam Malik itu ternyata hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci gitu kan. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal itu ternyata ada yang berpendapat makruh, bukan sunnah yang sering kita jalankan gitu. Ini kan perbedaan yang kalau orang nggak tahu ilmunya, nggak tahu fikih itu kan, loh kok gitu, loh ini kan sunnah, ini kan seperti ini ya, seperti itu. Saya sudah bahas khusus terkait dengan hukum puasa 6 hari bulan Syawal dalam mazhab Maliki. Makruh itu seperti apa makruhnya? Seperti apa? Kok bisa makruh? Nah, itu ada alasannya gitu kan. Saya khusus membahas ini silahkan cari di video saya yang lain gitu kan. Membahas khusus terkait puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwasanya memang sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, kita pasti akan merasa aneh, merasa curiga. Kok seperti ini, kok seperti itu, gitu. Padahal para ulama ini sudah pernah mengatakan sebuah inilah kalimat yang cerdas seperti itulah, kutipan cerdas. Bunyinya adalah man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Siapa yang sedikit ilmunya maka banyak pengingkarannya, banyak ngambeknya gitu kan. Jadi menurut para ulama dalam kutipan ini, orang yang sedikit ilmunya terutama dalam fikih itu ketika melihat perbedaan yang lain tidak seperti mayoritas pendapat misalkan, itu dia yang akan banyak pengingkarannya, banyak ngambeknya, banyak tidak setujunya gitu. Padahal itu adalah masalah fikih yang sangat terbuka luas untuk untuk berbeda gitu loh. Bahkan tidak sedikit orang yang marah-marah ngotot kalau ini pendapat yang benar gitu. Padahal masalah fikih saja gitu loh. Ini pendapat yang salah, ini benar. Padahal hanya masalah fikih, furu'iyah, khilafiyah, ijtihadiyah gitu loh. Bukan masalah yang istilahnya yang paten gitu, enggak gitu. Jadi fikih ini adalah masalah yang zonni. Zonni itu apa? Zonni itu artinya duga-duga, artinya tidak 100% benar gitu loh. Setidaknya apa? Setidaknya menurut pendapat lain. Jadi benar semua. Jadi kalau pendapat mazhab A, B, C, D, pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya benar semua. Nggak ada yang salah. Setidaknya menurut internal mazhab masing-masing gitu. Kita tidak berhak mengklaim ini pendapat yang benar gitu kan. Sesuai Quran dan Sunnah, tidak seperti itu. Meskipun ada hadisnya, karena perbedaan itu muncul karena pemahaman hadis yang berbeda gitu ya, Lore. Jadi ini ranah ijtihad dzonni, bukan qot'i gitu loh. Kalau qot'i silahkan mengatakan ini tidak benar, ini salah, silahkan.
Tapi kalau dzonni, jangan sekali-kali mengatakan ini yang benar, ini salah, ini yang sesuai Quran dan Sunnah. Tidak seperti itu. Semuanya terbuka lebar untuk perbedaan pendapat selama ada imam madhab yang mengatakan itu, gitu. Imam atau ulama yang mengatakan itu, yang diakui, yang muktabar seperti itu ya. Bahkan Imam Qatadah pernah mengatakan, menyindir gitu kan, menyindir terkait dengan perbedaan fikih gitu. Man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashum anfuhu al-fiqh. Siapa yang tidak mengakui perbedaan dalam masalah fikih, maka ia sama sekali tidak mengerti fikih gitu. Jadi ukurannya adalah kalau dia tidak mengakui perbedaan pendapat dalam fikih, maka pada hakikatnya dia itu tidak mengerti fikih itu sendiri. Padahal fikih itu artinya adalah pemahaman. Artinya adalah pemahaman sebuah nas gitu loh. Baik Al-Quran atau hadis. Jadi perbedaan pendapat itu kan mulai dari yang pertama pemahaman hadis yang berbeda. Ada hadis puasa 6 hari bulan Syawal. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah gitu kan. Tapi ada sebagian lagi mungkin, sebagian kecil mengatakan ini tidak, ini makruh gitu kan. Karena apa ya? Ada alasannya seperti itu, ada alasannya. Ini pernah saya bahas secara khusus. Jadi intinya jangan kaget, jangan marah-marah, jangan ngambekan ketika ada perbedaan praktik masalah fikih, masalah ibadah yang itu sifatnya dzonni, sifatnya ijtihadi, sifatnya apa ya? Boleh berbeda karena fikih itu fleksibel, fikih itu lentur, fikih itu boleh apa aja selama itu masih fikih, masih sifatnya dzonni. Dzonni itu ya artinya tidak pasti, duga-duga, semuanya ada peluang untuk mengerjakan, ada peluang untuk kebenaran seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengklaim ini adalah pendapat fikih satu-satunya pendapat yang benar. Tidak boleh seperti itu, nggak berhak kita. Karena kita bukan pembuat syariat, kita bukan Rasul, kita bukan Allah gitu. Ulama saja ketika berijtihad itu tidak mengatakan ini pendapat yang sesuai Quran dan Sunnah, tidak seperti itu. Mereka mengatakan hanya indana, menurut kami gitu loh. Saya kira itu review singkat pada sore hari ini. Silakan kalau ada yang berbeda pendapat, silakan komen di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya kepada teman-teman semua terkait dengan perbedaan pendapat dalam fikih. Tidak usah kaget, tidak usah marah-marah, tidak usah ngotot, tidak usah mengklaim kebenaran mutlak gitu kan. Nah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.